Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat datang ke masjid ini dan kita sudah sholat subuh berjamaah. Kemudian insya Allah kita akan lanjut dengan ada kajian dari Al-Mukarram Ustaz Dedi Haryadi LC. Ustaz Dedi, kita mulai ada AKB juga di sini, adaptasi kebiasaan baru. Insya Allah kita akan merekam seperti ini dan pada saatnya mungkin streaming gitu. Mudah-mudahan semua dengan baik. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kali ini kita tetap dengan Ustaz Dedi mengkaji tentang Asmaul Husna, dan ini adalah lanjutan dari Allah Al-Basir. Jadi ini adalah bagian kedua. Baik, mari kita simak kajian ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ibu dan bapak jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya miliknya yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan menderas tanpa henti dalam hidup kita, menjadi bentuk-bentuk dan bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan sholat subuh yang barusan kita tunaikan berjamaah Allah catat menjadi amal salih. Dan mudah-mudahan lingkaran iman kita pagi hari ini untuk kembali bertolabul ilmi dalam upaya mukafaatul ilmiah, memperdalam, memperluas kapasitas keilmuan kita untuk terus mengokohkan iman kita, membenahi, memperbaiki, menata rapi ibadah kita, membersihkan hati kita, mengindahkan akhlak kita, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita, juga untuk semakin memantaskan melayakkan diri menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semua paket ibadah kita pagi hari ini Allah mencatatnya menjadi mizanul hasanat, timbangan kebaikan-kebaikan akhirat kita. Allah terus gugurkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin terus bisa mendekatkan langkah demi langkah kita ke pintu surga. Ibu dan bapak jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, pagi hari ini kita akan berta'aruf, berkenalan dan hidup bersama salah satu nama Allah, yaitu Al-Basir. Dan pertemuan pagi hari ini merupakan Al-Mawdu' atau Al-Muhadarah Ats-Tsaniyah, pertemuan yang kedua untuk melanjutkan tentang Allah Al-Basir. Di pertemuan pertama kita membahas tentang makna Al-Basaru dan Al-Basiratu, yaitu melihat dengan mata disebut dengan al-basaru dan melihat dengan hati disebut dengan al-basiratu. Kemudian kita sudah membahas
kenapa kita harus memiliki ketajaman al-basirah, ketajaman mata hati. Ya. Ini pertama untuk melihat banyak kebaikan di balik musibah yang Allah hantarkan. Yang kedua, kita bisa melihat di seluruh perintah-perintah Allah dalam hidup kita, itu hakikatnya adalah Allah sedang ingin menolong kita. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus memiliki al-basirah? Untuk bisa melihat di setiap ketaatan-ketaatan kita, kita sudah bisa melihat ada surga di pelupuk mata kita yang sudah menanti. Dan di setiap kemaksiatan-kemaksiatan kita, ada neraka yang sudah mengancam kita. Kita bisa memotret dan melihat semua itu dengan jelas kalau kita memiliki al-basirah, ketajaman mata hati. Kemarin pun kita sudah dibahas bahwa mata membutuhkan cahaya untuk bisa melihat. Demikian juga hati kita itu membutuhkan cahaya agar dia bisa melihat. Setajam apapun mata kita, dia akan disfungsi tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Demikian juga hati kita, ibu dan bapak sekalian, tidak akan bisa melihat ketika tidak memiliki cahaya. Dan cahaya hati kita temukan di surah Al-Anfal ayat 29. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Dan belum masuk ke makna Allah Al-Basir. Al-Basir. Oleh karena itu hari ini kita akan masuk berta'aruf dan berkenalan dengan nama Allah Al-Basir. Sebelumnya, ibu dan bapak sekalian, kita akan melihat dulu sebuah doa yang pernah disampaikan oleh Umar ibn Khattab. Doa ini menurut sebagian ahli hadis itu bukan doa dari Rasulullah. Ini bukan hadis, tetapi asar, doa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Dan saya yakin ibu dan bapak sekalian sudah sangat hafal dengan doa ini ya. Ini untuk melengkapi paket kajian pertama kemarin. Ketika Umar mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqan wa alhimnat tiba'ah. Kita sering mendengarkannya warzuqna ya Pak ya. Tetapi dalam kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab adalah wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa alhimna istinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, dan ilhamkan kepada kami untuk bisa mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami kebatilan itu batil, dan ilhamkan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Nah, kenapa sampai ada doa seperti ini, ibu dan bapak sekalian? Ada 4 sebab. Ini akan menguatkan materi kita hari ini. Kenapa kita meminta kepada Allah untuk diperlihatkan yang benar itu benar dan diberikan ilham untuk bisa mengikutinya? Dan kenapa kita meminta kepada Allah untuk diperlihatkan yang batil itu batil dan meminta kepada Allah diberikan ilham untuk menjauhinya, Pak? Alasan pertama, karena banyak orang yang tahu kebenaran tetapi tidak punya kemampuan untuk mengikutinya. Ini yang pertama. Ibu dan bapak sekalian, orang tahu bahwa tahajud itu adalah sebuah amal yang sangat utama di sisi Allah. Tetapi tidak semua orang bisa melaksanakannya. Semua kita tahu bahwa menghafal Quran, bahkan menjadi hafid itu adalah sebuah amal yang sangat istimewa di mata Allah. Tetapi tidak banyak di antara kita yang bisa mengikutinya. Kecuali jamaah di Masjid Al-Muslim ini Pak ya, semuanya sudah hafid semua insyaallah. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang tahu kebenaran tetapi tidak bisa menjalankannya itu. Ya. Bapak Ibu tahu olahraga itu sehat, tapi tidak semuanya bisa olahraga. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang tahu kemaksiatan tetapi tidak bisa meninggalkannya itu. Ya. Sudah tahu hukum riba dan lain, sudah tahu ghibah, itu adalah dosa besar. Tetapi banyak orang yang tidak bisa meninggalkannya. Oleh karena itu ibu dan bapak,
Siapapun yang ingin diperlihatkan kebaikan dan bisa mengikutinya, diperlihatkan kebatilan dan bisa menjauhinya, salah satu doanya adalah panduan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Ini yang pertama, ibu dan bapak sekalian. Yang kedua, kenapa sampai muncul doa seperti ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kita harus meminta diperlihatkan kebaikan dan kebatilan. Yang kedua, bapak ibu sekalian, karena setan tidak akan pernah lengah, lelah dan putus asa untuk menjauhkan kita dari kebenaran. Bapak ibu tahu kan, syaitan itu diambil dari dua kata. Pertama syatona, yang kedua adalah syato, Pak. Bukan pakai sod tapi pakai sin. Syato ya, bukan pakai sod. Syato beda itu ya. Syaitan ini kan maknanya pertama syatona, Pak. Apa itu syatona? Ba'uda anil haq. Sebuah perbuatan yang akan menjauhkan kita dari kebenaran. Maka ibu bapak, setan itu kan bukan nama makhluk Pak ya, tetapi sifat makhluk. Dia bisa dari jin dan manusia Pak. Siapapun yang menjauhkan kita dari kebenaran itulah disebut dengan syaitana Pak. Kita sering menyebutnya syaitan ya. Makanya ibu kalau dibilang say sama suami jangan dulu bahagia ya Bu ya. Lihat ujung bibirnya itu Bu. Syai. Nah itu ya. Ada toknya yang tidak terbaca itu. Ini Pak, setan itu makan Bapak Ibu sekalian dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, mereka bilang apa? Wa bi'izzatika wa bi jalalika la azalu ugu ibadaka madamat arwahum fi adsadihim. Mereka bilang sama Allah, demi kemuliaan dan keperkasaanmu ya Allah, kami tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan anak Adam dari kebenaran selama ruhnya ada dalam jasadnya. Ini sudah sebuah janji syaitan kepada Allah untuk terus menjauhkan kita dari kebenaran. Makanya orang yang senantiasa ingin tetap dalam kebenaran tidak akan pernah kosong dari godaan syaitan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, syaitan ini kan sifatnya kata Rasul, inna yab'atsu saraya fis sobah. Setan itu kan kalau menggoda kita berkelompok-kelompok, tidak perorangan gitu. Bisa jadi Bapak Ibu satu orang itu digoda setan berbatalion-batalion. Inna syaitan yab'atsu fis sobah, sarayahu fis sobah kata Rasul. Ini setan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mana setan itu syauto. Syauto itu artinya adalah al-ikhtiraq minal ghadab. Sesuatu yang melahirkan kebencian, kemarahan, kedengkian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ada orang yang membuat kita Pak marah, dengki, benci, itu pasti godaan dari setan itu. Tapi Ibu jangan bilang begitu sama Bapak Bu ya. Ketika Bapak memunculkan marah ke Ibu, Bapak tuh ternyata, nah itu jangan. Ini Bapak Ibu, kenapa harus ada doa ini? Pertama, karena banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak punya kemampuan mengikutinya. Yang kedua adalah karena setan tidak akan pernah lelah Pak sekejap pun untuk terus menjebak kita agar kita terhindar dari kebenaran. Yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian, kenapa sampai ada doa Umar seperti ini? Alasan yang ketiga, banyak orang tahu kebenaran dan kebatilan Pak, tetapi ada ketakutan untuk bisa Pak ya, untuk memperjuangkan kebenaran dan kebatilan itu. Adanya ketidakberanian, Pak. Adanya ketakutan itu. Ya. Dan terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, kata para ulama, kenapa sampai muncul doa Allahumma arinal batila batilan dan seterusnya? Karena saat ini Bapak Ibu sedang ada di fase akhir zaman, disebut dengan nihayatul alam. Dan salah satu karakter fase akhir zaman itu adalah kata Rasul, kit'ah minal laili mudlimah Pak. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Kadang orang tuh bias Pak, mana benar mana salah, mana hak mana batil, mana baik mana buruk. Seperti orang sedang berjalan di kegelapan malam.
kadang tidak tahu remang-remang, buram, Pak, ya. Kemudian juga rabun, sehingga tidak bisa melihat kebenaran dan kebatilan dengan jelas. Inilah salah satu karakter fase akhir zaman. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, ini menguatkan tentang makna basirah. Kita harus mendekati sumber-sumber cahaya agar hati kita punya penerangan sehingga bisa melihat dengan jelas mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, dan seterusnya. Baik, ibu dan bapak, ini hanya mukadimah saja untuk memberikan epilog terhadap kajian pertama kita tentang makna al-basirah, ya. Kita akan masuk, ibu dan bapak sekalian, tentang makna Allah al-basir. Syekh Asy-Sya'di dalam tafsir As-Sa'di memberikan penjelasan kepada kita tentang siapa Allah al-basir itu. Kata beliau, ibu dan bapak, Allah al-basir itu adalah Allah yang melihat segala sesuatu sampai yang paling terkecil sekalipun. Allah bisa melihat dabiban namlah, Pak, sauda, seekor semut yang hitam, fil laili dulumat, fil laili dulma, di kegelapan malam, ala sakhra, Pak, di batu yang hitam, gitulah bahasanya. Allah bisa melihat semut yang hitam di kegelapan malam di atas batu yang hitam. Kemudian Allah pun bisa melihat ma tahtal ardina sab'i kama yubsiru fawqas samawati sab'. Allah bisa melihat 7 lapisan bumi ke bawah sebagaimana Allah bisa melihat 7 lapis langit ke atas tuh. Bahkan kata Syekh Asy-Sya'di, ketika semut hitam di kegelapan malam itu di atas batu hitam itu, Pak, makan, Allah tahu, Pak, apa yang dia makan. Kemudian Allah pun tahu bagaimana maka itu mengalir di tubuhnya. Ada yang jadi daging, jadi kolesterol, Pak, jadi asam urat gitu ya. Allah semuanya tahu itu. Ini menunjukkan apa, ibu dan bapak sekalian? Bahwa ternyata penglihatan Allah itu tidak bisa disamakan dengan penglihatan kita. Boro-boro, Pak, ya, semut hitam di kegelapan malam di atas batu hitam gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu apa yang dimakan oleh semut, kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, tahu ketika semut ini makan, kemudian makanan ini menjadi sumber-sumber apa namanya, ya? Protein, gizi dan lain sebagainya, yang jadi lemak, Pak, ya, yang jadi kotoran. Allah Maha melihat semuanya. Bahkan kata Syekh Asy-Sya'di, Allah bisa melihat 7 lapis bumi ke bawah, ke dalam, sebagaimana Allah bisa melihat 7 lapis langit ke atas. Ini menunjukkan apa, ibu dan bapak sekalian? Penglihatan Allah tidak bisa disamakan dengan penglihatan manusia. Ketika Allah mengatakan di surah Al-An'am ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh. Kalau bahasa kita, Pak, tidak ada daun yang jatuh di kegelapan malam di hutan belantara kecuali Allah mengetahuinya. Satu daun, Pak, di hutan belantara jatuh di kegelapan malam, Allah tahu, Bapak Ibu. Ini yang Allah sampaikan di surah Al-An'am ayat 59, Pak. Ya. Nanti akan saya sampaikan kepada ibu dan bapak kenapa kita harus betul-betul memahami Allah Al-Basir. Apa kepentingan kita untuk memahami ini? Nanti di ujung kajian kita hari ini. Baik, kita masuk ke materi akidahnya. Allah Al-Basir ini ya ta'alaku bi arba'ati asya. Allah Al-Basir ini terkait dengan 4 hal dalam hidup kita. Yang pertama adalah al-amal. Allah Al-Basir maha melihat tentang amal-amal kita. Mari kita lihat ayatnya. Sebagaimana di surah Al-Hadid ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa ma'akum
aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Tidak ada satupun perbuatan kita yang luput dari penglihatan Allah. Betul Bapak Ibu? Dan ini dikuatkan di surah Al-Baqarah ayat 110. Apa hubungannya antara sholat, zakat yang Allah tutup dengan innallaha bima ta'maluna basir? Pertama Allah bahas dulu Pak, dirikan sholat, kemudian bayar zakat, kemudian dan segala kebaikan yang mengerjakan Pak. Sholat, zakat, berbagai kebaikan. Kemudian Allah menutup dengan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Ini maknanya dua. Yang pertama, ibu dan bapak sekalian, kalau kita melaksanakan kebaikan, tidak usah punya motivasi ingin dipublikasi. Kenapa? Allah tidak akan pernah luput mencatat kebaikan kita, dan Allah tidak akan pernah salah Pak, alamat untuk memberikan balasan terhadap kebaikan. Betul Bapak Ibu? Kan dulu saya pernah ngasih contoh begini. Kalau Bapak dan Ibu datang ke rumah, ada yang ngasih proposal pembangunan masjid. Ya, kemarin saya bertanya kepada Bapak Ibu, lebih bahagia mana? Ada yang ngirim proposal atau ada yang ngirim parcel ke rumah? Yang paling bikin bahagia yang mana? Proposal atau parcel, Pak? Proposal parcel. Kalau kita punya basirah Pak, yang paling bahagia adalah ketika dikasih proposal. Kenapa? Karena Rasul mengatakan man banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut bangun masjid, Allah bikinkan rumah di surga. Bapak Ibu ingin parcel, ingin rumah Pak, ya gitu. Parcel paling isinya orson Pak ya, ciki, coklat. Sedangkan rumah kan istilah di surga itu. Ini kalau kita punya basirah, selalu melihat banyak kebaikan di setiap perintah-perintah Allah, itu basirah ya. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang ngasih proposal ke rumah Pak, pembangunan masjid. Setiap kepala keluarga minimal harus menyumbang misalnya Pak 10 juta. Bapak Ibu punya uang 10 juta itu dikasih ke DKM, panitia pembangunan masjid. Kemudian menyodorkan nama-nama mewakif lah, nama-nama yang ikut wakaf masjid. Bapak Ibu ada kecenderungan tulis nama sendiri atau cukup hamba Allah? Ada nggak Pak motivasi nulis nama sendiri lengkap dengan gelar? Atau cukup hamba Allah gitu? Ya kalau 5.000 mungkin hamba Allah ya Pak. Ini 10 juta. Saya yakin Bapak Ibu ada motivasi ingin nulis nama itu, karena gede kan? Kedua, ini kasus kedua. Kita punya orang tua sakit, sedang tidur berselimut, kemudian melorot selimutnya. Kita pakaikan selimut itu Bapak Ibu. Apakah punya motivasi enggak untuk membangunkan orang tua dan ngasih tahu bahwa yang membenarkan selimut itu adalah kita? Bu bangun, Bu bangun. Ini saya loh yang membenarkan selimut ibu gitu. Ada nggak Pak? Tidak ada, ya kan? Nah, kata Khalid Abu Syadi, ketika kita berbuat kebaikan Pak, apapun harus seperti menyelimuti ibu kita yang sedang sakit itu. Sama sekali nggak ada motivasi Pak ingin dilihat orang. Kenapa? Wallahu bima ta'maluna basir. Kalau kita sudah sangat tahu Allah Maha melihat. Betul Bapak Ibu? Jadi tidak ada motivasi ibu dan bapak sekalian. Bahkan kata Dr. Kordowi, Bapak Ibu sekalian, salah satu alamatul ikhlas fil amal, salah satu tanda keikhlasan di amal itu adalah semangat menyembunyikan kebaikan sebagaimana dia semangat menyembunyikan aib Pak gitu. Kan begitu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Allah tidak akan pernah salah tukar pahala. Allah tidak akan pernah luput mencatat amal kita. Oleh karena itu, ini akan semakin membuat kita ikhlas dalam beramal. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian,
makna dari ayat ini adalah kenapa sholat, zakat, kebaikan disambung dengan wallahu bima ta'maluna basir. Tadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, teruslah berbuat kebaikan, ya. Ketika orang lain tidak melihat, Allah melihat, mencatat, dan tidak akan pernah luput untuk memberikan pahala. Saya sering mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lelah berbuat kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu di kebaikan-kebaikan manakah yang mengantarkan kita ke surga. Dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, karena kita tidak tahu dosa-dosa manakah yang mengantarkan kita ke neraka. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, apa hubungan antara sholat, zakat, kebaikan dan Allah Maha Melihat? Kata Syekh Asy'adi adalah, tadi kan saya sampaikan di awal, Pak, Allah tidak pernah memerintah kecuali untuk menolong, kan? Maka ketika Allah mengatakan sholatlah, kemudian zakatlah, berbuat kebaikanlah, dan Allah Maha Melihat semua itu, maksudnya apa Bapak Ibu? Ada banyak pertolongan yang akan Allah ingin berikan ketika kita melaksanakan perintah-perintah itu. Paham Bapak Ibu sekalian? Contoh misalnya Bapak Ibu ya, ketika kita melaksanakan sholat, Allah sedang ingin menolong apa? Kemarin sudah kita bahas, ya. Kullama zadatit tartifis sholat zadatul mu'jizah fil hayah. Semakin rapi sholat kita, semakin banyak keajaiban tercipta di kehidupan kita, karena Allah ingin terus memberikan keajaiban dalam hidup kita. Bapak Ibu melaksanakan qiyamul lail, Allah kasih maqamam mahmuda. Bapak Ibu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, Allah kasih khair dunya wa ma fiha. Bapak Ibu melaksanakan sholat berjamaah, Allah kasih apa? Fahuwa fi dhimmatillah, hidup kita adalah dalam jaminan Allah. Bapak Ibu melaksanakan rawatib, Allah kasih apa? Banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah di surga, betul? Bapak Ibu melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah ingin itu Pak kepada kita itu. Ingin banyak menciptakan banyak keajaiban. Betul? Ini salah satunya. Kemudian wa'atuz zakat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengeluarkan zakat, ditutup dengan wallahu bima ta'maluna basir. Cek di surah Al-Baqarah 159. Wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Karena Allah ingin menjaga kita dari keburukan. Di Al-Baqarah 159 Allah paketkan antara infak dengan tahlukah, ya. Infak dengan kebinasaan. Kenapa Allah paketkan antara kita memberi kepada orang lain dengan kebinasaan? Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kita mengeluarkan harta kita untuk kebaikan orang lain, Allah akan terus melindungi kita dari keburukan. Cara untuk menghindari keburukan adalah berikan kebaikan kepada yang lain. Semakin Bapak Ibu tidak punya seni ingin memberikan kebaikan kepada yang lain, Bapak Ibu semakin tidak Allah jaga dari keburukan itu, ya. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, harta yang kita miliki kalau tidak dikeluarkan untuk membahagiakan orang lain, pasti akan keluar untuk menutupi musibah-musibah hidup kita. Al-Baqarah 159. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah menyuruh kita sholat, nyuruh kita zakat, pertama untuk memberikan banyak kebaikan, kedua untuk menjaga kita dari keburukan. Wallahu bima ta'maluna basir, ya. Makanya saya akan sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian, rawaul mu'min, keindahan seorang mukmin itu dari apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang bisa dia kumpulkan. Karena laut mati disebut mati, dia hanya bisa mengumpulkan air tetapi tidak bisa mengalirkan. Di sana terus Pak laut itu, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita cuma bisa mengumpulkan tapi tidak bisa mengalirkan disebut apa? Bukan laut mati, pedit Pak, ya. Bukan laut mati Pak, pedit. Nah Bapak Ibu, ya.
Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus berbuat kebaikan? Wallahu bima ta'maluna basir. Karena Allah sedang ingin memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita dan mencegah keburukan untuk kehidupan kita. Ini salah satu makna dari surah Al-Baqarah 110. Baik, ibu bapak sekalian, bahkan Allah pun melihat bukan sekedar pekerjaan fisik, pekerjaan hati pun Allah melihat itu. Betul Bapak Ibu? Ada banyak pahala-pahala yang tidak ada banyak amal-amal yang tidak menjadi pahala, Pak, karena salah perbuatan hatinya. Ketika Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah yang datang ke masjid pagi hari ini, Pak, semuanya dapat pahala tidak? Kalau di sini insya Allah pada dapat pahala semua, Pak, ya. Wajah-wajah ahli surga ini. Belum tentu Bapak Ibu ya di luar sana, Pak. Tergantung niat. Allah sampai tahu perbuatan-perbuatan hati kita. Kata Imam An-Nawawi, idza sholahatul niyah sholahatul amal. Kalau niatnya bagus, semua amal akan bagus. Kalau niatnya rusak, semua amal akan rusak gitu. Itu kata Imam An-Nawawi. Bahkan ibu dan bapak sekalian, hebatnya amal ini, kita lihat misalnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, Allah bisa melihat satu perbuatan hati yang belum sempat kita laksanakan menjadi pekerjaan fisik. Hadis ini panjang. Ada satu lembar ya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dunia ini Allah persembahkan untuk 4 orang. Saya poinnya potong-potong saja, Pak, karena hadisnya panjang. Innamad dunya li arba'atin nafar, kata Rasul. Dunia ini Allah persembahkan untuk 4 orang. Yang pertama, yang Allah beri ilmu dan harta. Kita lihat hadisnya. Yang kedua, hamba yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Yang pertama, Allah memberi kepada seorang hamba itu ilmu dan harta. Yang kedua, ilmu tapi tidak harta. Yang ketiga, diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Yang keempat siapa? Oh, sudah paham Bapak Ibu sekalian ya hadis saya, lancar itu. Sudah bisa menerjemahkan dengan lancar, Pak. Yang keempat ini yang tidak dikasih dua-duanya. Kata para ulama, jadilah yang pertama dan yang kedua, jangan jadi yang ketiga dan keempat. Yang pertama siapa Bapak Ibu? Yang diberikan rezeki ilmu dan harta. Dia infakkan harta itu untuk Allah, dan kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala di sisi Allah yaitu surga. Karena kan Bapak Ibu lihat di surat Ali Imran ayat 92, Pak. Harta itu kalau kita infakkan itu pasti langsung berkaitan dengan surga itu ya. Lan tanilul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah sangat dekatkan, Pak, makna harta dan surga. Barang siapa yang mempersembahkan hartanya untuk Allah, maka Allah akan berikan balasan dengan surga. Sangat dekat sekali. Nah, orang pertama ini dia punya harta, Bapak Ibu sekalian, dia infakkan di jalan Allah, dan kata Rasul, dia sudah mendapatkan balasan dari Allah yaitu surga. Orang kedua siapa? Dia punya ilmu tapi tidak punya. Dia bilang apa dalam hadis ini? Kalau saya punya harta, saya akan infakkan di jalan Allah. Apa kata Rasul? Orang kedua ini sudah mendapatkan pahala seperti orang pertama. Itu Pak, Allah tuh sudah sangat melihat di balik hati, Pak, ya, yang belum sempat kita kerjakan lewat perbuatan amal. Orang kedua ini sudah infak belum? Sudah punya uang belum, Pak? Belum. Tetapi dia sudah mendapatkan pahala seperti orang pertama itu. Yang pertama sudah action, yang kedua baru niat. Action amal, Pak, niat amal. Allah lihat dua-duanya dan Allah berikan pahala yang sama. Maka ibu dan bapak sekalian, kalau kita semakin tahu Allah itu maha melihat, Pak, harus banyak amal-amal hati yang positif.
Karena Allah Maha melihat dan mencatat semuanya, termasuk amal hati yang buruk ya Pak ya, tentang suudzon dan lain sebagainya Allah tahu. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berniat mati syahid, fanala, dia mendapatkannya, walau mata ala firashihi, walaupun meninggal di atas tempat tidur. Bapak Ibu bilang begini, nanti saya besok mau tahajud jam 2, pas bangun teh jam 8 Pak ya, atau subuhnya dijama dengan duha dan isanya kelewat dijama taksir itu. Tetapi ketika berniatnya sungguh-sungguh ingin tahajud jam 2, bangun jam 8, pertanyaan saya, kita sudah mendapatkan pahala belum? Sudah. Itu yang disebut dengan wallahu bima ta'maluna basir. Allah sangat melihat tidak hanya perbuatan fisik kita, tetapi juga perbuatan hati kita Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Allah Maha melihat yang kedua adalah al-hidayah Pak, tentang hidayah. Kata Dr. Ali As-Salabi, a'damul ni'am wal ataya al-huda. Nikmat paling agung, pemberian paling istimewa dalam hidup kita adalah hidayah. Wa a'damul bala wal masaib ad-dolal. Dan musibah paling besar dalam hidup kita adalah kesesatan. Itu kata Dr. Ali As-Salabi. Satu, pemberian anugerah paling agung itu adalah hidayah, dan musibah paling besar itu adalah kesesatan. Kebalikan dari hidayah apa Bapak Ibu? Sesat kan? Pertanyaannya, kenapa hidayah itu oleh Dr. Ali As-Salabi disebut dengan a'dhamul ni'am wal ataya, pemberian dan anugerah paling agung dalam hidup kita? Karena hidayah akan mengantarkan Bapak Ibu ke 5 hal. Satu, Bapak Ibu sekalian, yahdi ilal khairat. Hidayah itu akan membawa kita Pak ke jalur-jalur kebaikan. Tidak ada yang bisa mengantarkan kita untuk bisa berbuat kebaikan kecuali apa? Hidayah. Bapak Ibu hadir saat ini di masjid, sholat berjamaah dan lain sebagainya dihantarkan oleh apa? Oleh hidayah. Karena kalau kita tidak ada hidayah, kita tidak ada energi Pak untuk berbuat kebaikan. Itu hebatnya hidayah. Bahkan hidayah ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya mengantarkan kita ke momentum-momentum kebaikan, tetapi menjaga kita dari momentum-momentum keburukan. Kalau orang sudah punya hidayah, nggak akan pernah hadir Pak di momentum-momentum keburukan itu. Dia mah senantiasa hadir di mana? Di kebaikan. Bapak Ibu sekalian lihat, orang begitu mudah saat ini berbuat keburukan dan kemaksiatan. Bukan mendapatkan pertolongan Allah itu Pak. Si Bapak itu mah meni alhamdulillah ya, ditolong sama Allah nih, korupsi teh lancar gitu Pak. Itu bukan ditolong itu Pak. Justru dia tidak mendapatkan hidayah, sehingga Allah tidak mencegah dia dari keburukan. Sok Bapak Ibu sekarang kenapa kita tidak korupsi Pak? Karena belum ada kesempatan. Bukan Pak. Karena Allah menjaga kita dengan hidayah ini, sehingga kita sama sekali tidak mempunyai hasrat, kemampuan, peluang untuk berbuat kemaksiatan. Kalau Bapak tidak bisa bermain Pak di belakang istri, bukan Bapak itu tidak cerdas, bukan. Tapi Bapak itu orang dapat hidayah itu, ya. Kan banyak Bapak Ibu sekalian orang yang di belakang istrinya macam-macam Bapak Ibu ya. Tidak hanya satu macam-macam. Si Bapak itu mah hebat, cerdas itu. Bukan cerdas. Ini terkait bab hidayah. Orang tidak bisa ke masjid Bapak Ibu, bukan rumahnya yang jauh Pak, tetapi hidayah tidak cukup itu untuk mengantarkan dia ke jalur-jalur kebaikan. Satu Bapak Ibu, kenapa hidayah ini menjadi anugerah terindah dalam hidup kita? Karena dia senantiasa mengantarkan kita untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, menjaga kita dari berbuat keburukan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yahdi ila taufiq. Karena hidayah itu akan memudahkan dan melezatkan kita ketika berbuat kebaikan.
Kan Bapak Ibu sering mendapatkan kalimat taufik hidayah kan? Apa arti taufik hidayah? Itu bukan pemain apa tuh? Apa loh? Taufik hidayah. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa taufik dan hidayah dibarengkan? Kenapa dibarengkan dan apa perbedaannya? Saya bertanya bukan ajak berenung Bapak Ibu. Pertama Pak, yang disebut dengan hidayah itu adalah ad-dolal Pak. Ad-dilalah, dilalah itu adalah petunjuknya. Saya ingin ke masjid saya ingin umroh saya ingin hijrah. Itu Pak, sebuah energi yang muncul di hati kita untuk berbuat sedangkan taufik adalah Bapak Ibu satu kemudahannya, keindahannya dan kelezatannya. Saya pengen umroh ternyata Bapak Ibu tuh dimudahkan untuk umroh, di sana bisa nikmat ibadah Pak, itu namanya taufik. Saya ingin hafal Quran, Bapak Ibu tuh dihafalkan Quran oleh Allah, itu namanya apa? Taufik. Jadi hidayah itu adalah rutenya, energinya, sementara taufik itu adalah kemudahan dan kelezatannya Bapak Ibu. Apakah semua orang bisa merasakan nggak kelezatan ketika bertaat kepada Allah? Tidak. Saya bertanya kepada ibu bapak di sini Pak, kenapa kita sampai jam ini kumpul untuk ngaji? Kenikmatan apa Bapak Ibu rasakan? Taufik. Ya, itu gara-gara taufik Pak. Kenikmatan melingkar iman bersama orang soleh, kenikmatan itikaf di rumah Allah Pak, kenikmatan taman-taman kan ngaji itu taman surga Ustaz ya. Kenikmatan dunia apa yang Bapak Ibu cari saat ini? Tidak ada kenikmatan dunia Pak, lantai tiris Pak ya. Saya pun belum ada minuman yang hangat Pak, masih tiis gitu. Bapak Ibu juga belum dapat minuman yang hangat ya. Jadi kalau cari kenikmatan dunia nggak ada di sini. Tetapi karena kita punya taufik Pak, nikmat ya melingkar iman di rumah Allah bersama orang soleh, taman-taman surga. Bahkan saya sering mengatakan kepada ibu dan bapak sekalian, as'adur rihlah Pak, wisata yang paling nikmat bagi seorang mukmin itu cuma 4. 1 melingkar iman seperti kita ini, 2 di rumah Allah Pak, 3 bersama orang-orang soleh, 4 taman-taman surga itu. Ini Bapak Ibu, ini namanya as'adur rihlah, wisata yang paling nikmat bagi kita. 1 apa Bapak Ibu? Melingkar iman. Tidak ada lingkaran yang paling indah Pak kecuali lingkaran iman. Kita dibersamakan pagi hari ini bukan karena kepentingan duniawi, betul Bapak Ibu? Hobi kita kan berbeda Pak. Ada yang hobi mancing, cupang, goes, beda-beda. Alma mater kita juga tidak sama, tetapi kita dihimpun dalam, tidak ada ikatan yang paling indah di mata Allah kecuali ikatan iman. Yang kedua rumah Allah. Ada nggak rumah seindah rumah Allah? Tidak ada. Yang ketiga adalah orang soleh Pak. Ada nggak di muka bumi ini makhluk terbaik selain orang soleh? Tidak ada. Dia akan menjaga kita untuk istiqomah dalam kebaikan di dunia dan akan menolong kita nanti di akhirat. Bapak Ibu di sini Pak, kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan bersama-sama. Kita akan semakin istiqomah dalam kebaikan di dunia dan nanti di akhirat kata Rasulullah, Bapak Ibu akan saling menolong. Kalau ada di antara kita yang tidak layak menjadi ahli surga. Ini Bapak Ibu hebatnya orang soleh itu. Tidak hanya memberikan kebaikan di dunia, tapi juga memberikan kebaikan. Bapak Ibu akan dicari itu nanti ketika kita tidak layak untuk jadi ahli surga. Wa yaquluna rabbuna yusalluna ma'ana wa yusammuna wa yahajjuna. Ya Allah, mana si bapak itu, mana si ibu itu? Saya tidak melihat dia di surga, padahal ketika di dunia ngaji bareng setiap pagi Rabu gitu. Tambahan ya Pak ya. Apa kata Allah? Akhriju man araftum. Keluarkanlah orang yang kau cari itu dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Saya yakin Bapak Ibu ada di surga semua insya Allah. Karena di antara kita akan terus saling tolong menolong nanti di sana. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Raudatul Jannah, taman surga. Ngaji ini kan taman surga kan kata Rasul. Makanya inilah sebetulnya traveling yang terbaik buat Bapak Ibu. Makanya kenapa hari ini Pak tidak jalan-jalan kemana-kemana gitu ya. Bukan tidak ke Eropa dan lain-lain. Karena ya keuangan mungkin terbatas Pak ya. Bukan. 1, mengantarkan kita kepada kebaikan. 2, mencegah kita dari keburukan. 3, menikmatan dan memudahkan kita dalam kebaikan Pak. Yang keempat,
Kenapa hidayah ini anugerah paling besar? Yang keempat adalah munibah ilaihi. Karena orang Pak kalau dapat hidayah, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia mudah kembali ke Allah. Ini hebat Pak. Ketika diberikan anugerah, kembali ke Allah lewat syukur. Ketika dapat musibah, kembali ke Allah lewat sabar Pak. Ketika misalnya banyak dalam hidupnya yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan, dia mudah kembali ke Allah dalam ridho. Mudah kembali ke Allah Bapak Ibu sekalian. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, innalillahi. Tidak ada orang yang hebat di muka bumi ini kecuali apapun hidupnya dia mudah kembali ke Allah. Itu gara-gara apa Bapak Ibu? Hidayah. Kan banyak orang ketika dianugerahi Pak tidak kembali ke Allah, malah bermaksiat kepada Allah dengan sombongnya. Ada. Ketika orang dapat musibah bukan kembali ke Allah Pak, malah marah-marah sama Allah. Ya Allah, kenapa corona masih panjang gitu Pak? Engkau tidak kasihan sama saya, bisnis masih bla bla bla. Terus yang mengeluh Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kenapa hidayah ini paling nikmat dalam hidup kita? Yahdi ilal jannah, karena dia akan mengantarkan kita ke surga. Tidak ada rute yang akan mengantarkan kita sampai di pemberhentian terbaik dan terindah dalam hidup ini, surga, kecuali apa Bapak Ibu? Kecuali hidayah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, Allah Maha tahu bab hidayah. Maksudnya apa? Allah Maha tahu siapa yang berhak Allah beri hidayah, siapa yang tidak berhak Allah beri hidayah. Ini bukan pengetahuan kita Bapak Ibu, ini pengetahuan Allah. Bapak Ibu jangan memilah-milih. Saya mah mau ngajak dia, jangan Pak. Yang penting kita tebar kebaikan. Nanti siapa yang Allah pilih untuk dapat hidayah, itu rahasia siapa? Allah. Apa kata Rasulullah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Apakah semua keluarga besar kita dapat hidayah? Allah yang tahu itu. Ya. Tugas kita apa Bapak Ibu? Wajahidu, terus tebarkan hidayah. Lanahdiyanahu subulana. Biarlah Allah nanti yang berhak, siapa yang berhak mendapatkan hidayah, siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi tugas kita adalah wajahidu fina, terus hantarkan hidayah ke sebanyak orang di jauh jangkauan kita. Nanti yang menyaring untuk dapat hidayah dan tidak adalah Allah. Allah tahu siapa yang berhak, siapa yang tidak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini kita sudah menikmati hidup bersama hidayah, ini salah satu anugerah terindah dalam hidup kita Bapak Ibu. Tidak semuanya orang bisa mendapatkan kenikmatan hidup bersama hidayah. Ada nggak orang yang semakin sepuh Pak, semakin tidak nikmat ibadah, semakin jauh dari Allah? Banyak, ya banyak itu. Karena ketaatan, kesolehan tidak diukur dengan usia. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, usia itu hanya mengubah Bapak Ibu dari subhanallah menjadi masya Allah Pak. Usia itu hanya mengubah Bapak Ibu dari imut-imut menjadi, nah gitulah. Tidak mengubah Bapak Ibu dari jahiliyah menjadi hidayah, enggak Pak. Tidak mengubah Bapak Ibu jadi maksiat menjadi taat, enggak. Itu adalah bab apa? Hidayah itu. Maka beruntunglah dan bersyukurlah kepada Allah kalau saat ini kita bisa hidup nikmat dalam kebaikan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Allah Al-Basir, Maha melihat soal rezeki. Soal rezeki. Bapak Ibu, ketika Rasul mengatakan innallaha qassama bainakum arzaqakum, Allah itu membagikan rezeki kepada kita. Semuanya dapat. Pertanyaannya, kenapa tidak rata? Apakah rezeki Bapak Ibu rata? Tidak. Kenapa tidak rata? Karena Allah Maha melihat takaran kita, kebutuhan kita yang tidak sama. Lihat ayat ini Bapak Ibu sekalian. Kalaulah Allah lapangkan rizki kepadamu melampaui batas, ya, terlalu berlebihan di luar kebutuhan, la baghaw fil ardi, niscaya kita akan melampaui batas.
Makanya Allah itu Bapak Ibu sangat melihat, maksudnya sangat tahu takaran kita dan kebutuhan kita yang tidak sama. Apa yang sudah Allah anugerahkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu itu sudah sesuai dengan takarannya dan kebutuhannya. Kalau terlalu melampaui batas, Bapak Ibu akan kalau terlalu berlebihan, Bapak Ibu akan melampaui batas. Ustadz, kenapa saya cuma segini rizkinya bla bla bla? Agar kita tetap punya waktu bersama Allah, Pak. Punya waktu ngaji, punya waktu baca Al-Quran, punya waktu ke masjid. Kalau sibuk teing, misalnya melampaui batas rezeki kita, khawatir Bapak Ibu tidak punya waktu bersama Allah, tidak punya waktu baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Makanya saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pernah iri dengan apapun yang Allah berikan kepada seseorang, karena kita tidak tahu sebesar apa kebutuhan dia, betul? Dan kita tidak tahu apa yang sudah Allah ambil dari kehidupannya. Itu. Saya ulang kembali. Jangan pernah iri dengan apapun yang Allah berikan kepada orang lain, karena kita tidak tahu seberapa besar kebutuhan hidupnya. Mungkin Pak buat rumah sakitnya besar, Pak ya. Mungkin buat ininya besar gitu. Dan kita tidak tahu apa yang sudah Allah ambil dari kehidupannya. Mungkin Allah sudah ambil kebahagiaannya, Pak. Mungkin Allah sudah ambil banyak yang Allah ambil itu. Dan Bapak Ibu jangan pernah sedih dengan apapun yang Allah ambil di kehidupan kita, karena Allah tidak akan pernah mengambil sesuatu yang tidak kita duga untuk kehilangannya, kecuali Allah siapkan ganti yang tidak kita kira untuk memilikinya. Ini kaidah-kaidah tauhidnya itu. Allah Maha tahu bab rezeki Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya ketika Allah membagikan tidak rata, kata Ibnu Qayyim, itu menunjukkan Allah Al-Basir, sangat tahu kebutuhan dan takaran kita yang tidak sama. Ini adil nggak, Pak? Adil nggak, Bu? Kalau Bapak Ibu dikasih rata begitu, Allah adil nggak? Tidak adil. Misalnya Bapak Ibu punya anak, ada yang TK, ada yang SMP sampai kuliah, semuanya sehari dikasih 5.000 ewang, Pak. Itu teu adil dan teu Bu. Masa kuliah 5.000 gitu ya. Itu menunjukkan tidak adil. Adil itu bukan sama, tetapi menempatkan suatu pada tempatnya. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, Allah Maha tahu masalah musibah. Ini kaitan dengan saat ini. Allah Maha melihat tentang amal kita. Allah Maha melihat siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan tidak. Allah Maha melihat pembagian rezeki yang tidak sama. Dan yang keempat, Allah Maha melihat tentang musibah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, apa makna musibah? As-soba yusibu musibatan, itu asal katanya dari as-sawab, benar. Bapak Ibu sering mengatakan wallahu a'lam bis-shawab. Apa artinya? Hanya Allah yang tahu kebenaran. Betul, Pak? Shawab itu kan artinya benar. Ya kan? Baik, saya ke sini dulu. Nah, ke ayat ini. Kalau ada, Pak, orang memanah tepat sasaran, itu disebut dengan yusibul gordu, tepat sasaran. Bapak Ibu bercita-cita terus kesampaian, itu disebut dengan yusib atau yusibul gord. Jadi musibah ini benar, tidak ada yang salah. Pernah saya bahas, Pak ya. Saya kuatkan kembali. Benar apanya? Benar orangnya, benar kebutuhannya, dan benar tujuannya. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan musibah, itu benar nggak, Pak? Benar orangnya, benar kebutuhannya, dan benar tujuannya. Allah Maha melihat Bapak Ibu memang sedang membutuhkan musibah itu, karena Allah tidak akan pernah ngasih kecuali apa yang kita butuhkan. Innallaha qad yamna'u ma tamanna walakinallahu qad yuti ma yahtaz. Allah kadang menahan apa yang kita inginkan, tapi pasti memberi apa yang kita butuhkan. Ketika Bapak Ibu mendapatkan musibah, memang kita benar sedang butuh musibah itu. Allah tahu, Pak, kita sedang membutuhkan itu. Contoh, Bapak Ibu misalnya kena penyakit naudzubillah ya. Apakah kita sedang membutuhkan penyakit itu?
Butuh Pak. Kenapa? Karena dari musibah ini Allah tahu apa tujuannya, agar kita melakukan perbaikan. Gara-gara kolesterol Bapak Ibu jadi rajin ngegoes ya. Ngegoes Pak. Rajin ke dokter Pak, jaga kesehatan, jaga makanan. Ada banyak perbaikan dari musibah-musibah yang sedang Allah hantarkan. Memang Allah tahu Bapak Ibu sedang harus begitu itu. Tidak ada musibah ya Bapak Ibu yang salah, karena musibah sendiri artinya adalah benar. Setuju Bapak Ibu? Allah tidak salah ngasih alamat musibah. Yang salah alamat bukan Allah Pak, itu penyanyi itu. Tahu Pak? Nah Bapak Ibu, ketika Allah kasih corona, benar nggak Pak? Benar, karena Allah melihat ada banyak perbaikan yang harus kita lakukan loh. Andaikan corona ini tidak hadir, perbaikan-perbaikan itu tidak akan bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, Allah tidak akan, nanti kita bahas Bapak Ibu, Allah Adz-Dzaru An-Nafi. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan bab ini. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah memberikan musibah, Allah Al-Basir, Allah tahu, Allah melihat itu benar dan tidak salah. Kita sedang membutuhkan musibah itu. Kenapa membutuhkan? Karena dari musibah biasanya Pak, islahun nafs, kita banyak melakukan perbaikan. Perbaikan hubungan dengan Allah, perbaikan hubungan dengan keluarga Pak ya, perbaikan kesehatan misalnya kalau kita kena penyakit, perbaikan pola hidup dan lain seterusnya. Ada banyak kebaikan-kebaikan dari musibah yang Allah hantarkan. Makanya saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu 3 rumus akidah kita. 1, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Sesuatu yang terjadi pasti mengandung hikmah, dan hikmah itu adalah kebaikan yang banyak. Betul? Jadi sesuatu yang terjadi itu adalah, saya ulang Pak, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Sesuatu yang terjadi pasti mengandung hikmah, dan hikmah itu adalah khairon katsiro, nikmat yang, kebaikan yang banyak. Jadi yang terjadi itu adalah kebaikan yang banyak. Itu rumus akidah kita kalau kita lihat Al-Quran ya. Berarti Bapak Ibu, dengan corona ini kita sedang butuh kan? Berarti ucapkan innalillahi atau alhamdulillah? Alhamdulillah. Tetap Pak, musibah itu innalillahi. Tapi Bapak Ibu, Allah itu maha melihat. Tidak mungkin Allah memberikan musibah kalau kita nggak butuh dengan musibah itu. Bapak Ibu memarahi anak Pak, itu karena dibutuhkan atau karena hobi saja? Pasti butuh Pak. Kalau nggak dibutuhkan nggak akan memarahi anak. Tiba-tiba ibu kenapa marahi anak? Hobi? Mual mungkin Pak. Kan saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, inna rahmati sabaqat godobi. Cintanya Allah kepada kita melebihi marahnya. Cintanya Allah kepada kita melebihi kemarahannya. Kalau Allah mencintai kita Pak setiap waktu dan selalu. Kalau Allah memarahi kita sewaktu-waktu dan kadang-kadang. Kenapa Allah mencintai kita Bapak Ibu? Memang alasan untuk dihadirkan kita untuk dicintai kan? Kenapa Allah memarahi kita? Karena ada yang dibutuhkan. So, saya tanya Bapak Ibu, memarahi anak Bu sewaktu-waktu atau setiap waktu? Ibu jengkel ke Bapak Bu sewaktu-waktu, setiap waktu? Setiap waktu kenapa? Kenapa jengkel sama Bapak? Pasti ada sebab yang dibutuhkan. Karena kalau tidak ada sebab nggak mungkin jengkel. Ibu kenapa benci sama Bapak? Ini cita-cita hobinya gitu. Nggak mungkin Pak. Pasti ada penyebab. Allah juga begitu. Berarti ketika kita diberikan musibah, ibu dan bapak sekalian, itu harus yakin Allah Al-Basir. Memang kita sedang membutuhkan itu. Kenapa? Karena Allah ingin kita melakukan banyak perbaikan, ya kan? Karena dari musibah biasanya Bapak Ibu sekalian akan tercipta banyak perbaikan-perbaikan. Perbaikan hubungan dengan Allah, perbaikan dengan keluarga dan lain sebagainya. Dari corona ini kan saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu kan? Orang dikembalikan Pak ke Allah. Orang semakin semangat menyiapkan bekal kepulangan. Melihat setiap hari saudara-saudaranya satu persatu meninggal Pak ya gara-gara Covid. Ini kan semakin membuat kita ingin melakukan banyak persiapan pulang ya Pak. Iya Bapak Ibu. Kita kembali
Kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan keluarga. Ada banyak perbaikan Masya Allah dari musibah ini. Tapi jangan minta musibah. Ya Allah, panjangkan corona ini. Jangan Bapak Ibu. Justru kita harus Allahumma irfa'an al-waba wal bala. Kita harus berdoa kepada Allah untuk dihilangkan musibah ini. Tetapi ketika Allah terus memperpanjang musibah ini ayatnya, Allah ada maksud untuk kebaikan kita. Boleh jadi usia corona ini panjang karena Allah sedang ingin terus membersihkan dosa-dosa kita. Ini. Satu, Allah Maha berkuasa. Dua, Allah Maha tahu. Saya tanya Bapak Ibu, Allah tahu semua musibah hidup kita? Tahu. Allah berkuasa nggak Pak untuk memberikan solusi dan menghilangkan musibah itu? Tahu. Kenapa belum Allah hilangkan? Karena Allah melihat ada banyak kebutuhan kita yang belum tercukupi dari musibah ini. Mungkin Allah belum selesai membersihkan dosa-dosa kita. Betul Bapak Ibu? Mungkin kita belum bisa maksimal dekat dengan Allah dan lain seterusnya. Oleh karena itu, Allah ketika memberikan musibah, karena Allah melihat kita sedang membutuhkan musibah itu agar terus melakukan banyak perbaikan. Baik. Selanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada ayat menarik. Bapak Ibu coba lihat. Ini untuk menutup kajian kita hari ini. Ada dua bahasan lagi tapi saya percepat. Ini ayat tentang apa Ibu Bapak? Isra Mi'raj. Lihat ayat di ujungnya. Innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Bapak, Al-Basir itu terulang 42 kali dalam Al-Quran dan kebanyakan digandeng dengan As-Sami, Sami'ul Basir. Tetapi tidak akan menemukan satupun ayat yang dibalikan. Innahu wal basirus sami, tidak akan ada. Pasti Sami'ul Basir. Kenapa? Penjelasannya sudah kita bahas di kajian pertama. Apa hubungannya Isra dengan Al-Basir? Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Satu, Rasulullah kehilangan Khadijah, kehilangan Abu Thalib. Sedih sekali Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi menghentikan beliau enggak untuk berdakwah ke Taif? Tidak Pak, ya kan? Ketika Rasul dilempari Pak di Taif, menghentikan enggak untuk mendakwahi di Quraisy? Di dekat Jazirah Arab, di Mekah, mohon maaf. Tidak Pak. Kita lihat Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu adalah hiburan atas kesedihan Rasulullah yang tidak menghentikan dia untuk tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ayat ini mengatakan kepada kita, setiap orang yang mendapatkan kesedihan tetapi tidak menghentikan dia untuk terus berbuat ketaatan, maka pasti Allah akan berikan hiburan. Rasulullah pada hiburnya nggak tanggung-tanggung itu, diperjalankan dari Mekah kemana? Ke Masjidil Haram. Kalau untuk bab ini semua travel ada Pak, tapi tidak ada travel yang bisa membawa kita dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Silakan Bapak Ibu cari di Bandung Pak, ada nggak travel yang bisa mengantarkan kita liburan ke Sidratul Muntaha itu? Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa Rasul itu sedang dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika kehilangan orang-orang yang Rasul cintai, tidak menghentikan dia untuk dakwah ke Taif. Ketika dilempar di Taif pun Pak, tidak menghentikan beliau untuk semangat tetap berdakwah di Mekah. Sampai ketika itu kan banyak jin yang bersahadat Pak ya. Artinya apa Ibu dan Bapak? Kalau kita mendapatkan musibah tetapi tidak menghentikan kita dari ketaatan, pasti akan dekat dengan hiburan itu. Makanya Ustadz, ini bagaimana cara kita musibah corona ini tingkatkan ketaatan kita Bapak Ibu? Pasti sebentar lagi kita akan mendapatkan hiburan. Bapak Ibu lihat kalimat saya Pak. Ini kalimat dari Dr. Yusuf Qaradawi. Keyakinan seorang mukmin bahwa musibah itu akan berakhir Pak, harus seperti ketika dia sedang saum dan sebentar lagi kan maghrib itu. Pasti ada maghrib nggak Pak? Pasti kan? Nah harus begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena innamal usri yusran ya. Makanya kalau sebaliknya
Bapak Ibu sedang banyak masalah, diajak ketaatan makin males. Bu, ayo ngaji, punten nuju rudet cenah itu. Pak, ayo ngaji, Pak. Aduh, punten saya lagi banyak masalah. Bapak Ibu sedang ingin memperpanjang cerita masalah itu. Karena kalau kita lihat di surat Qasas ayat 7, Pak, kalau ingin segera menghentikan masalah dan berbuah anugerah, maka satu rumusnya, tingkatkan ketaatan kepada Allah. Ini hubungan antara Isra dengan Al-Basir. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Baik, kena waktu. Dan terakhir, buah apa yang bisa kita petik dari Allah Al-Basir ini? Yang pertama, Bapak Ibu akan semakin memperbaiki ibadah kita. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220, ya. Bapak Ibu akan semakin ingin terus hidup di dalam kebaikan, ya. Ingin senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian, dan tidak ingin melaksanakan kemaksiatan. Semakin hati-hati dalam melaksanakan kemaksiatan. Ini adalah rumus sederhana ketika kita memahami Allah Al-Basir. Makin semangat berbuat kebaikan karena Allah Maha segalanya melihat, dan makin takut berbuat kemaksiatan. Dan Allah mengatakan di Ibrahim ayat 42, janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Mungkin banyak orang zalim Bapak Ibu luput dari pandangan kita tentang rekayasanya, Pak, tentang konspirasi buruknya dan lain sebagainya. Tetapi Allah tidak bisa dikelabui, Pak. Allah melihat semuanya, mana benar mana salah, dan pasti Allah akan memberikan perhitungan, tidak hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat. Bapak Ibu, ketika kita berbuat kemaksiatan, hidup kita lurus saja. Bukan Allah tidak tahu itu. Ya. Allah melihat semuanya dan mencatat semuanya, dan akan ada hisaban. Kalau tidak di dunia, pasti nanti di akhirat. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan makna Allah Al-Basir, hari ini hanya melengkapi kajian pokok kita di bahasan pertama. Di pertemuan pertama tentang Allah Al-Basir, dan mudah-mudahan kajian kedua ini bisa melengkapi hazanah keilmuan kita di bahasan pertama, Pak, untuk menguatkan tentang makna Allah Al-Basir. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semakin istiqomah di dalam ketaatan dan semakin terhina dari kemaksiatan. Karena Allah Maha melihat semua gerak-gerik kita sampai kedalaman hati kita, maka tidak boleh ada yang tergerak di kehidupan kita kecuali semuanya adalah kebaikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ibu dan Bapak sekalian, saya sampaikan, saya percepat karena waktu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Silakan Pak Haji, mangga. Tentang hidayah itu, Betul. bagaimana upaya untuk mendapatkan hidayah dan bagaimana untuk menjaga hidayah? Baik. Baik, terima kasih Pak. Ini nanti sebetulnya kajian kita tentang Allah Al-Hadi, Pak. Allah yang memberikan hidayah. Kajiannya sebetulnya Masya Allah, Pak. Saya akan sampaikan setelah kajian ini. Ya, saya dengan Bapak mungkin satu hati, Pak. Nyambung ya. Karena hidayah ini kan sesuatu yang sangat urgent Bapak Ibu sekalian. Bahkan terindah dan terbaik pemberian Allah dalam hidup kita. Bagaimana supaya orang ini mendapatkan hidayah? At-Thoriq ilal hidayah itu ada 5. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, al-hidayah bil fitrah. Hidayah itu pada jalur fitrah. Ini yang pertama. Saya singkat-singkat Pak ya. Bapak Ibu pernah nggak ketika kita berbuat kemaksiatan kemudian ada perasaan menyesal dan ingin bertobat, Pak? Itu hidayah sebetulnya. Namanya hidayah jalur fitrah. Karena fitrah kita ini nggak bisa diajak tidak baik, ya. Kenapa? Karena sebelum kita lahir sudah ada perjanjian dengan Allah kan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita bilang apa ketika itu, Pak? Masih ingat? Ketika Bapak Ibu dalam kandungan, kita bilang apa? Qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Itu namanya fitrah. Makanya setiap orang kalau berbuat maksiat pasti ada nyesalnya itu, pasti ada takutnya dan pasti ada ingin minta maafnya. Semua orang Pak, kecuali hatinya sudah mati. Ya. Silakanlah Bapak Ibu kalau tidak percaya, tapi jangan dilakukan Pak. Ini mah hanya contoh. Kalau tidak percaya silakan berbuat maksiat. Pasti itu di sini ada sesuatu. Ya.
Ada perasaan nyesal, kemudian perasaan ingin minta maaf. Itu namanya fitrah. Makanya banyak orang Pak saat ini yang semakin ingin minta maaf sama Allah. Itu adalah salah satu jalur hidayah dihantarkan lewat jalur fitrah. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah? Itu bisa dua, namanya tadabur. Satu, membaca ayat Qur'aniyah. Yang kedua, membaca ayat kauniyah. Dua-duanya itu mengantarkan kita ke hidayah. Satu misalnya Al-Quran, kan itu namanya ayat Qur'aniyah ya Pak. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah hidayah bagi orang bertakwa. Makanya kalau Bapak Ibu ingin memberikan hidayah kepada orang Pak, bacakan ayat-ayat Allah. Sok pahamkan dia Pak tentang ayat-ayat Allah. Pasti orang akan dapat hidayah. Atau banyak orang ketika baca Al-Quran tiba-tiba dapat hidayah, ada nggak Pak? Banyak kan ya? Misalnya Ustadz Felixio itu dapat hidayah ketika membaca surat Al-Ikhlas kalau tidak salah. Demikian juga mantan biarawati Irene Indeno Handono itu kan ketika baca Al-Quran. Saya di rumah punya buku 2 jilid penemu hidayah ketika baca Al-Quran itu Masya Allah. Yang kedua, membaca ayat-ayat kauniyah, tafakur alam. Saya juga punya buku tentang ilmuwan-ilmuwan barat yang tidak bisa menolak hidayah ketika sedang mengkaji tentang semesta ini. Ternyata Pak, kalau kita mengkaji alam semesta ini bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan hidayah itu ya, Masya Allah. Yang keempat adalah tentu saja ilmu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin banyak memberikan hidayah ke orang Pak, ajak ngaji itu. Ajak ngaji ke masjid Pak, kemana, ke kajian-kajian. Karena di kajian-kajian itu adalah memang sumber-sumbernya hidayah ya. Makanya Bapak Ibu, kenapa orang paling mulia di muka bumi saat ini adalah para ulama? Karena mereka lah yang mengantarkan kita untuk menemukan hidayah itu. Betul Bapak Ibu ya. Dan terakhir Pak, dakwah. Kita harus mengajak orang lain. Kita harus menjadi pengantar-pengantar hidayah. Wa zahidu fina lanahdiyanahum subulana. 1 fitrah, 2 tadabur Quran, 3 tafakur alam, 4 ilmu, dan kelima adalah dakwah. Bagaimana supaya orang lain dapat hidayah Pak? Yuk kita berdakwah bareng-bareng. Karena kewajiban kita kan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hidayah itu harus dihantarkan. Ya. Nah, ini tentang bagaimana cara kita meraih hidayah. Dan bagaimana cara merawatnya, ini pun ada 5. Biar lebih lengkap mungkin nanti saya sampaikan di kajian setelah ini insyaallah Pak, tentang Allah Al-Hadi, Allah yang memberikan hidayah insyaallah ya. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, apa makna hidayah, apa makna Allah Al-Hadi, bagaimana cara Allah hantarkan hidayah, bagaimana cara kita merawat hidayah, apakah hidayah itu akan hilang atau tidak, itu nanti dibahas di Allah Al-Hadi insyaallah. Baik Pak Jazakallah. Ada yang lain Bapak Ibu cukup? Ya, jadi saya mau nanyakan tentang, ya kita dapat cerita bahwa ahli maksiat, ahli kejahatan atau orang kafir dapat hidayah. Iya. Apakah kita orang yang sudah merasa berbuat baik, sudah mencari ketaatan, apakah ada hidayah? Sudah ada penjelasan ini. Betul. Apakah kita masih membutuhkan hidayah misalnya gitu Pak? Wah sangat Pak ya. Hidayah itu Bapak Ibu sekalian bukan benda mati. Dia itu bisa menguat, bisa melemah Pak. Bahkan bisa hilang. Ada nggak orang-orang yang kehilangan hidayah? Banyak sekali. Makanya sesuai dengan pertanyaan Pak Haji tadi, bagaimana cara merawat hidayah? Hidayah ini Bapak Ibu kalau tidak dirawat bisa menipis, bisa menghilang. Bahkan tingkat orang-orang soleh saja itu bisa kehilangan hidayah Pak, ketika dia tidak baik menjaganya. Ya, nanti akan saya sampaikan contoh-contohnya. Nah, oleh karena itu, bagi orang yang belum mendapatkan hidayah, kita hantarkan hidayah itu. Bagi orang yang sudah bisa mendapatkan hidayah, Pak, kita perkuat hidayah itu. Misalnya kata Al-Quran, zidnahum hudan. Kalau kita membaca Al-Quran akan bertambah-tambah hidayah kita. Karena Bapak Ibu, energi kita untuk berbuat kebaikan ditentukan sehebat apakah hidayah kita. Banyak orang sekarang tahu Pak, ke masjid itu kan wajib. Apakah semua orang bisa ke masjid? Tidak, itu memang hidayahnya nggak cukup. Hidayah ini kan bukan benda mati yang kalau sudah dapat hidayah sudah kayak sertifikat, bukan. Tetapi dia itu nanti bisa bertambah, bisa mengurang Pak ya.
bisa juga menghilang. Oleh karena itu, kita yang sudah saat ini menemukan hidayah harus bisa terus menjaga dan menambahnya. Seperti itu Pak Haji ya. Baik, walau a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Bapak-bapak dan Ibu yang telah menyimak kajian ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan akhir majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.